sekolah. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Ada lagi motivasi perilaku manusia. Kemudian ada posisi kontrol ya, besar apanya ya. Kemudian ada keyakinan kelas, itu biasa kita lakukan sebelum kita memulai dalam kelas untuk pertama kali masuk. Kemudian ada namanya segitiga restitusi. Bella, kita akan masuk ke dalam pembelajaran dengan paradigma baru. Berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdeterminasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan program belajar berdasar. Kemudian kita akan melihat di sini adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Itu dalam budaya kita anak tidak ber-PR kita marahkan. Kemudian kita lihat di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa segala ancaman maupun tekanan dari kita. Ya, jadi sebagai pendidik sebenarnya kita itu untuk menciptakan anak yang memiliki disiplin diri, ya, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan, universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, jadi itu berasal dari diri. Kemudian kita lihat lagi apa itu kebutuhan dasar. Ya, sini ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Bagaimana kita bertahan hidup? Sementara kalau anak belajar kita bagaimana dia bertahan di sekolah ini. Ya, selama dia belajar sama kita. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ya, rasa kasih sayang kita curahkan. Kemudian dia merasa kita ini adalah seorang dunia. Ya, kita tidak marah. Kemudian penguasaan pada diri. Kemudian dia juga memiliki kebebasan. Tapi kebebasan itu juga ada batasannya. Yang terakhir itu ada kebebasan, ada kesenangan. Ini adalah kebebasan dasar manusia. Kemudian kita lihat lagi di sini. Udah habis juga. Udah habis. Sini ada, tidak kurang jelas ya, motivasi pembelajaran. Yang pertama, kita menghindari ketidaknyamanan. Mengapa kita harus menghindari ketidaknyamanan? Ya, kita lihat sini, murid melakukan disiplin diri karena dia takut dulu. Kemudian, ini merupakan motivasi intrinsik dia. Kalau dia nyaman di sekolah, dia akan mengadakan. Tapi kalau dia merasa sudah merasa aku datang ke hukum, dia akan nyaman. Apalagi dari rumah sudah kelar. Ya, itu dalam pembelajaran sudah stres. Ya, apalagi kita depan, dia kelar, kita main. Itu dijangankan ya, kita aja kalau datang katanya salah enggak, tapi cara kita untuk melakukan dia. Yang kedua,
yang merusak lingkungan. Kemudian memasukkan sudah makanya sekarang tidak ada ranking karena anak itu takut, wah aku tidak sekian, minder, takut, ya. Kemudian merampas hak, menghargai dirinya. Dan itu adalah disiplin yang gagal Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kita lihat karakter anak tadi, mungkin dia dari diri dia atau dari lingkungan. Kemudian terakhir menguatkan dan fokus pada solusi. Kita akan mencarikannya solusi. Ya, sebenarnya ada video bisa diupload kemana? Ada perbedaan, kita lihat kasusnya.
buat PR atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Masuk guru tugas, ya mungkin siswa melakukan karena dia mengerti peraturannya mas. Itu ada lagi yang restitusi tadi. Restitusi guru menanyakan dulu ya. Kita awal masuk kita sudah membuat keyakinan kelas bersama. Jadi guru memanggil siswa yang tidak membaca bukannya saling melanggar amanah. Di sini keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Kemudian siswa menyelesaikan masalah guru dibuka untuk menerima, ya menerima dirinya dan orang lain. Jadi di sini tidak ada pemaksaan kita. Nah ini posisi kita. Posisi kita sebagai guru. Yang pertama kita menghukum. Setiap anak melakukan salah kita hukum. Ya, yang kedua kita membuat rasa bersalah. Siswa secara lama bukan kenapa menjadi usah. Ini membuat perasaan tidak enak. Yang ketiga kita sebagai teman. Ya ini ada 3 soal dan ada rasa bersalah. Yang keempat kita sebagai penonton atau suka monitor saja. Ya, melihat perkara tidak jelas selesai. Kemudian kita sebagai memang kita tidak masalah perkataan itu menyakitkan pribadi. Dampaknya ini yang kita takutkan. Murid menjadi tidak karena itu tetapi dengan anak kecil ini biasanya dari tingkat SMA, ya karena selain hukum ya makanya banyak kejadian ya, namun kata-kata bisa orang dalam hati. Kita perlu tidak dibentak, tapi hati yang menyelesaikan hati. Ini guru bersabar, kita sebagai rumah. Karena dia sering bertanya, mereka senang. Ya anak senang, tapi dia tidak pasti. Dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Ini lagi, posisi kita sebagai
kemudian kita juga berhubungan dengan lingkungan. Mungkin ada bapak, ada ibu yang sudah melaksanakan keyakinan ini, memanggil anak yang bersalah. Mungkin ada yang kita sadar kita sudah melaksanakan yang namanya segitiga restitusi. Ya, kita segitiga itu sampai identitas kita memanggilnya itu siapa kamu, mengapa kamu, katanya budaya positif mendapatkan dari saya sebagai pelatihan ini calon guru. Selamat para guru semua. Ya, mari hari ini kita akan bersama berkolaborasi dan saling mendukung. Ya, karena ini semua untuk bisa dari kita bertindak dan tidak semua yang melakukan. Ya, yang pertama saya akan menyampaikan di sini adalah konsep utama dalam budaya positif. Bagaimana kita menerapkan budaya positif kepada anak didik kita. Yang pertama kita mengadakan perubahan paradigma. Yang paradigma di sini adalah paradigma belajar. Yang kedua yaitu disiplin positif yang biasa kita kerjakan di sekolah, di dalam kelas, ada di kelas, kemudian kita di luar sekolah. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Ada lagi motivasi perilaku manusia. Kemudian ada posisi kontrol ya, rusak apanya ya. Kemudian ada keyakinan kelas, itu biasa kita lakukan sebelum kita memulai dalam kelas untuk pertama kali masuk. Kemudian ada namanya segitiga restitusi. Bella kita akan masuk ke dalam pembelajaran dengan paradigma baru. Dan kita akan dulu pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang ya berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan nilai dari tahap perkembangan untuk memulihkan profil belajar Pancasila. Kemudian kita akan melihat di sini adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Yaitu dalam budaya kita mungkin maknanya kata disiplin itu adalah menjadi sesuatu yang dilakukan ya seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungi dengan ketidaknyamanan. Ya, biasanya di kelas anak telat kita makan, anak tidak ber-PR kita makan. Ini anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman maupun tekanan dari kita. Ya, jadi sebagai pendidik sebenarnya kita itu untuk menciptakan anak yang memiliki disiplin diri, ya, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan, universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan eksplisit. Ya, jadi itu berasal dari diri. Kemudian kita lihat lagi apa itu kebutuhan dasar. Ya, sini ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Bagaimana dia bertahan di sekolah ini? Ya, selama dia kerja sama kita. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ya, rasa kasih sayang kita curahkan, kemudian dia merasa kita ini adalah seorang ibunya. Ya, kita tidak marah. Kemudian penguasaan pada diri. Kemudian dia juga memiliki kebebasan. Tapi kebebasan di sini juga ada batasannya. Yang terakhir itu ada kemudian kita ada kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian kita lihat lagi di sini
ke sekolah, ya mungkin ada dan kita lihat. Maksudnya di sini remote kita memberikan keadaan bagi mereka yang disiplin. Yang ketiga itu adalah menghargai nilai-nilai kebaikan pada diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebaikan pada dirinya dan merupakan motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri itu sendiri. Ya, jadi sebenarnya disiplin itu dibangun memang dari diri sendiri, kemudian didukung oleh kita sebagai para guru. Ya, kemudian kita lihat di konsep disiplin. Ya, di sini ada kita sering memberikan yang namanya hukuman. Ya, yang pertama hukuman itu mungkin merasa menyakitkan bagi mereka. Kemudian hukuman itu tidak nyaman. Kemudian dengan diberikan hukuman mereka menjadi takut. Ya, kemudian hukuman itu kan memaksa. Takut dia, ya katanya dia takut hukuman. Murid menjadi rendah diri karena sering dihukum. Kemudian kalau kita tidak dikerjakan tadi adalah kita memberikan penghargaan. Sebenarnya memberikan penghargaan itu tidak efektif juga. Ya, kalau tidak semua murid bisa dikalian, ada mereka sama. Ya, tapi tidak semua murid yang bisa kita memberikan penghargaan. Ya, kemudian memutuskan hubungan. Jadi dalam kita puji ini, kemudian yang lain dia juga pernah kok melakukan kesalahan. Ya, itu namanya merusak hubungan. Kemudian mematikan kreativitas. Ya, kita sudah memberikan ilmu, kita sudah memberikan pelajaran apa kepada mereka. Kemudian mereka ingin mengembangkan kreativitasnya dalam kegiatan. Tapi karena mereka tadi tidak mendapatkan penghargaan yang baik, mereka tidak ada yang bisa lakukan. Sekali lagi menghukum dengan sistem ranking. Makanya sekarang tidak ada ranking. Karena anak itu takut, wah aku tidak sekian, minder, takut. Ya, kemudian merampas hak menghargai dirinya. Ya, itu adalah disiplin yang gagal kita selama ini. Kemudian kita lihat lagi di sini. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Ya, kita memiliki konsekuensi dalam menentukan disiplin. Sebenarnya itu perubahan untuk jangka pendek. Ya, disiplin apa yang kita berikan kepada anak-anak mereka pendek. Contohnya mereka datang ke jangka pendek apa? Misalnya sebenarnya ada dari kita. Ya, apa yang kita berikan tadi? Kita lihat apakah dikerjakannya atau tidak. Ini keren kita berikan mereka tugas tapi tidak ada kelanjutan. Hanya mengerjakan sampai di situ. Ya, kemudian kita lihat lagi respon. Ya, responnya di sini bagaimana? Kemudian murid menghormati peraturan. Jadi dengan adanya disiplin ini murid akan lebih tertib. Kemudian berikan waktu untuk merenungi kesalahan. Karena tadi kita langsung memberikan hukuman. Jadi dia pikir salah apa kan ya? Tidak benar ya. Kemudian kita di sini saya dapatkan adanya restitusinya, sudah ada gambar segitiga restitusi namanya. Itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada selesaikan masalah jangka panjang. Ya, murid menghormati diri dan orang lain. Ini adalah yang kontrol yang mereka kontrol. Ya, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Cara di sini, ya, pendekatan restitusi itu kita yang pertama itu saya yang begini. Restitusi itu adalah proses penyelesaian kondisi bagi
Ya, contoh kasus siswa yang tidak mengerjakan PR. Ya, pertama guru dari pemanggilan. Ya, guru melakukan sesuatu. Biasa kita lakukan zaman dia juga. Ya, daripada dia kalau saya bilang itu Muhammad bendera. Anak tidak awal PR. Juri Tuhan Muhammad bendera. Ya, guru marah dan murid akan menjadi takut. Yang pertama, perbedaan. Yang kedua, kita berpikir sekarang kita sudah memberikan sesuatu energi. Ya, kita mungkin bisa membuat energi yang lebih. Guru memberikan konsekuensi untuk menggunakan PR saat istirahat. Artinya di sini kita membuat kesepakatan dengan murid belajar buat PR atau membuat itu mereka sebanyak 3 kali lipat. Termasuk bukan. Ya, mungkin siswa melakukan karena dia mematuhi restriksi. Guru menanyakan dulu keyakinan. Kita awal masuk, kita sudah membuat keyakinan kita bersama. Jadi guru memanggil siswa yang tidak mau belajar, bertanya, kamu melanggar lapangan? Ya, di sini. Keyakinan keras mana yang sudah kamu langgar? Kemudian siswa menyelesaikan masalah guru kita untuk menerima, ya, menerima dirinya dan orang lain. Jadi di sini tidak ada pemaksaan kita. Dari posisi kita, posisi kita sebagai guru. Yang pertama kita usul. Setiap anak mulai salah kita usul. Ya, yang kedua, kita membuat rasa bersalah. Itulah gara-gara kamu telat, teman kamu jadi ikutan. Jadi membuat rasa di anak bersalah. Yang ketiga, kita sebagai guru. Ya, ini ada dampak positif dan ada dampak negatif. Yang keempat, kita sebagai guru pemantau atau suka monitoring saja. Ya, melihat di kanan dan selesai. Kemudian kita sebagai manajer. Yang manajer itu kan menjadi.
saya, Kepala Sekolah SD Negeri 39 Pekanbaru, ingin menyampaikan banyak terima kasih terhadap dunia pendidikan, terutama tentang kegiatan guru penggerak ini, yang mana disampaikan oleh salah satu calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Afrida, yang mana menyampaikan tentang budaya-budaya positif yang dilakukan di sekolah kita ini. Kemudian kegiatan segitiga dan restorasi yang dikembangkan di sekolah membuat anak-anak semakin antusias serta nyaman untuk mengadakan kegiatan ini. Dan kepada guru-guru pun sangat mendukung, memberikan respon serta memberikan support system terhadap kegiatan-kegiatan budaya-budaya positif ini yang sangat bermanfaat pada dunia pendidikan pada zaman sekarang ini, yang mana zaman sekarang ini adalah zaman era digital. Dan alhamdulillah pada kegiatan guru penggerak ini, dunia digital itu sangat dibutuhkan, yang mana tadi tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan digital, mau tidak mau, bisa tidak bisa, mereka bisa melakukannya. Dan ini adalah sangat positif sekali pada era zaman sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Sinta SPD, guru SDN Negeri 39 Pekanbaru. Menurut pendapat saya, pelatihan pemahaman tentang budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Afrida ini sangat membantu saya sebagai guru dan menambah pengetahuan saya sebagai guru, di mana kita sebagai guru ya agar bisa menyikapi siswa untuk memiliki karakter yang lebih kuat. Nah, itu menurut pendapat saya. Untuk Ibu Afrida lebih semangat lagi, semoga sukses melaksanakan pelatihan sebagai guru penggerak. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Adila Zahira. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Afrida sudah mengajarkan kami budaya-budaya di dalam kelas supaya kami bisa menerapkannya setiap hari. Terima kasih ya Bu Afrida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afandra Kasuna Yunda. Saya sangat senang dari Bu Afrida tentang hal-hal budaya di dalam kelas. Saya sangat berterima kasih kepada Bu Afrida karena telah mengajarkan hal-hal budaya di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denita SPD, guru SDN 39 Pekanbaru. Saya sangat mendukung kegiatan yang lagi diikuti oleh teman saya, Ibu Afrida SPD. Beliau adalah salah seorang calon guru penggerak yang lagi menerapkan sikap disiplin positif dan segitiga restitusi di sekolah. Segitiga restitusi sangat bagus sekali, di mana di sini kita berpihak kepada peserta didik, tidak lagi memberikan sanksi atau hukuman yang bersifat menghukum atau memberikan hukuman yang berat, tapi kita lebih menekankan apa yang lebih
diriku sendiri. Semua yuk. Aku diriku sendiri. Semua. Kamu dirimu sendiri.